Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk sama-sama mendengarkan renungan pagi yang bertajuk Hati-hati Kekeringan Rohani. Apa yang terjadi? Bagaimana mengelakkan situasi ini? Firman Tuhan dalam Keluaran 17 ayat 2 mengatakan, "Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, 'Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum.' Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?'" Bacaan hari ini saya ambil di dalam buku Keluaran 17 ayat 1 sehingga 7. Ini merupakan situasi di mana bangsa Israel marah kepada Musa karena kehausan, kekeringan, tiada air di Rafidim. Apa yang berlaku seterusnya? Kita mulai renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Semasa berkuliah di Unai, kami pernah mengalami kemarau yang sangat menyusahkan. Ketika itu, saya tinggal di rumah sewa bersama dengan beberapa sahabat. Kami perlu berjimat agar persediaan air cukup untuk memenuhi keperluan harian. Demi menghemat air, kami antara lain mandi hanya dengan setengah baldi air dan makan dengan membeli makanan dari luar atau menggunakan kertas sebagai piring dan sebagainya. Sungguh tersiksa kami saat itu. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam buku Keluaran. Air merupakan keperluan asas kehidupan manusia. Wajarlah jika masalah kekurangan air yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun membuat mereka risau dan marah. Tetapi yang membuat tidak wajar ialah apabila mereka bersungut-sungut dan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Mereka tidak hanya mengalami kekeringan secara jasmani, namun juga rohani. Mereka telah mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan dari tanah Mesir. Tetapi mereka belum juga belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti bangsa Israel? Di sebalik dahagakan air jasmani, bangsa Israel juga dahagakan air rohani. Hal inilah yang menjadikan mereka merasa lebih baik tinggal di Mesir. Mereka tidak memahami arti kemerdekaan dari perhambaan. Kekeringan rohani membutakan mereka akan kehadiran Tuhan yang menyegarkan hidup, yang menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Apakah kita mengalami kekeringan rohani? Jangan biarkan jiwa kita mengalami gejala kekeringan dan dahaga seperti ini. Mari segarkan dahaga kita dengan meminum air yang Tuhan sudah sediakan. Tuhanlah sumber air sejati yang kita perlukan. Jadi pada hari ini, marilah kita ingatkan diri kita supaya meminum air yang Tuhan sediakan. Nescaya kita tidak akan pernah dahaga selamanya. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita mempunyai sumber air yang sejati, yaitu Yesus atau Tuhan sendiri. Dan mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pastinya Tuhan akan selalu memberikan kita kemampuan untuk terus yakin dan setia kepada sumber air ini. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus berharap sepenuhnya kepada sumber air yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.